Per hari itu 5 kadang 10. Kalau di total mungkin udah ratusan gitu, Mbak. Fresh white tee, makeup on it, take it off for me. Touch my body when you Podcast kali ini saya kedatangan satu pegawai RRI Nunukan. Ia tampan dan juga rupawan dari Jawa. Langsung kita perkenalkan, Nur Malaka. Eh, Perkenalkan, nama saya Nur Malaka, saya dari Jawa, tepatnya di Jombang. Jombang. Ini kan panggilannya Aka ya? Iya, kalau di sini panggilannya Aka. Kalau di Jombang ada yang Nur, ada yang Malaka, Ah. ada yang Kintil, ada yang Endun, terus banyak. Banyak ya, sesuai daerah Iya, sesuai kayaknya ya. daerah. Oke, Aka boleh tahu nggak sih kalau di RRI Nunukan jabatannya sebagai apa? Tahu, ASDMA, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Gitu. Jadi sekarang bergelut di bidang SDM begitu ya? Iya, betul. Wih. Aka ini juga merupakan salah satu pegawai baru ya di RRI Nunukan yang dimana tahun ini ya Aka ya itu Iya. menjadi pegawai ASN yaitu P3K di RRI Nunukan. Kok bisa milih Nunukan sih? Awalnya saya coba-coba gitu, Mbak. Mhm. Saya kalau setelah setelah saya tidak bekerja di BNI itu, saya mulai cari loker-loker banyak gitu, Mbak. Setiap ada grup yang menawarkan jasa loker, yuk kok jasa loker, ada yang loker, saya masukkan semua, Mbak. Per hari itu 5 kadang 10. Kalau di total mungkin udah ratusan gitu, Mbak. Kalau ada yang manggil untuk wawancara, ya gas lah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Oh, Ya kebetulan ada pendaftaran ASN, ya saya ikut aja, Mbak. berarti sebetulnya Aka ini sebelum di RRI begitu menjadi pegawai bank ya? Iya, dulu. Oke. Bagian Eh, apa tuh? Bagian perbantuan, Mbak. Mhm. Tapi lebihnya itu ke program pemerintah gitu. Oke. Nah, Itu setelah di bank akhirnya mencoba untuk mencari beberapa loker begitu bahkan sampai nah, ratusan itu yakin tuh semuanya dimasukin lamarannya? iya, Mbak, karena kalau pakai aplikasi itu cepet sekali, Mbak. 1 menit langsung Oke. kekirim, 1 menit kirim, 1 menit kekirim. Terus ada yang undangan-undangan gitu kan, Mbak. Mhm. Lah, kalau saya itu milihnya yang online, Mbak, kalau Iya, bisa. iya, iya. Karena kalau offline itu nanti makan biaya banyak, yang online-online aja gitu. Betul sih. Tapi kalau dibandingkan ya zaman dulu dan juga zaman sekarang, Aka memang kan saat ini dunianya sudah merambah ke digital online begitu. Dan Aka ini juga merupakan satu sosok yang sadar begitu akan kalau mencari sesuatu ya udah dari internet aja bahkan kerjaan juga. Nah, kalau saya nih kalau boleh cerita, dulu tuh pengen cari tambahan atau pengen cari kerjaan itu kayak malah terpikirkan, oh aku langsung datang ke tempatnya aja deh buat tanya gitu. Sama seperti yang Aka bilang makan biaya begitu kan karena kita mesti Hmm, datang ke tempat tujuan begitu ya. iya. Nah, itu juga salah satu efisiensi kita ya sebagai anak muda zaman now. Tapi ceritanya menggunakan aplikasi set selesai gitu lamarannya. Iya, cepet sekali kalau pakai aplikasi. Aplikasi kan sehari ada perusahaan nyari 5, langsung saya masukkan semua. Wih, Data-data saya udah siap gitu, wis. berarti ini salah Iya. satu anak yang pede banget ya. Karena selain dia itu ingin dapat kerjaan, dia juga merasa mampu karena ya udah lamar aja di mana aja set semua. Tapi itu menandakan kamu tuh seorang yang optimis tahu nggak sih? Ya kan? Iya, Betul optimis. sih. Kalau menurut aku sih gitu. Karena biasanya kan kalau kita lihat ada kerjaan mikir-mikir dulu ya, nggak usah lah. Eh, gimana ya? Kayak gitu kan? Iya. Tapi kamu langsung set gitu. Luar biasa, keren. Nah, itu berapa lama rentetan kamu menunggu panggilan-panggilan sehingga akhirnya ikutan ASN ini? Dulu kan saya bekerja sambil berkuliah, Mbak, selagi Hmm. terus cari lowongan-lowongan gitu. Kalau memang ada yang cocok gitu, Mbak, cocok langsung tak masukkan. Jadi Hmm. saya nggak langsung keluar dari bank, tapi eh, Oke. sembari nyari untuk mengganti gitu kan. Kalau Mhm. di bank kan nggak bisa always gitu, Mbak. Jadi saya mau nyari yang pasti-pasti gitu. Wih, yang pasti-pasti ya. Tapi itu artinya memangnya kamu ketika sudah mencari lowongan kerjaan itu
setelah belum selesai di bank, lantas ketika keterima P3K ini sudah selesai atau akhirnya resign gitu? Saya begitu saya kuliahnya habis, Mhm. yang di pekerjaan juga habis, Mbak. Karena kan Oh saya dulu gitu. dipanggil eh, kerja itu pas kuliah. Jadi dosen saya itu yang mengusulkan ke bank gitu. Wah, ternyata keren banget ya, Aka ini pendengar sambil kuliah, sambil kerja juga Iya, gitu. Akhirnya ya udah bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. iya. Tapi ada ini nggak sih kegiatan lainnya sebelum di RRI ini sendiri? Mungkin selama di bank gitu atau rentetan antara di bank sama di RRI gitu? Ada, Mbak. Itu asisten dosen, Mbak. Sama bantuin teman-teman gitu, analis skripsi gitu, buat jurnal ilmiah, buat ini gitu. Oh, jadi kamu orangnya suka ini ya, bikin bikin karya ilmiah gitu ya? Iya, bikin karya ilmiah. Wih, sebetulnya banyak banget yang ingin aku tanyain gitu ya. Ini nggak kerasa udah 5 menit aja gitu ya. Tapi apa sih yang Aka rasakan perbandingan begitu perbedaan ketika di RRI sekarang kan juga posisinya ada di Kalimantan Utara begitu dan Aka sudah banyak banget pengalamannya pernah kerja di bank jadi asisten dosen bahkan juga membuat skripsi karya ilmiah dan lain-lainnya akhirnya sekarang ke ujung utaranya Indonesia itu ada nggak sih kayak culture shock gitu yang singkat Oh, aja. ada sih, Mbak, ada. Karena saya kalau ngomongin kan bahasa Jawanya medok dan Ah, kalau orang-orang ngomong itu cepet, Mbak, pakai bahasa Indonesia itu kadang sulit dipahami, Mbak. oh di sini. Heeh. Oh iya, betul loh. Jadi Ya 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 ya. kadang itu orang kalau ngomong udah keras, Oh, cepet gitu, Mbak. oke. Kayak Okay. ya kayak marah gitu, Mbak. Oh, ya, ya. Mungkin Heeh. aksennya ya. Terus kalau tak amati-amati terus, Aha. oh ternyata emang gaya bahasanya begitu Oh gitu, iya, nggak marah gaya gitu. bahasanya begitu, Mhm, nggak marah ya. gitu, Jadi Mbak. ya kita sama-sama paham lah ya, memahami begitu mau nggak mau ya kan. Iya, heeh. Oke. Sebetulnya nggak beda-beda tipis sih. Saya pun juga saat pertama kali ke sini Mhm. juga ya ngobrol dengan teman-teman di sini kadang ah apa gimana. Gitu sama. Iya iya, tapi ya begitulah kan namanya Mhm, juga, budaya ataupun hal yang biasa di sini, tempat kita, mendapatkan pekerjaan, disitulah kita juga menyesuaikan begitu ya, Aka, ya? iya, Oke. Nah, Aka, kalau ngomongin tentang RRI, kita kan punya satu aplikasi namanya adalah RRI Digital. Kamu udah download belum? sudahlah saya udah download. Wih, Bagus kok RRI Digital. Itu bagus ya? iya, informasinya juga lengkap. Hmm. Yang paling saya suka itu ini ada, notif notif-notif berita gempa gitu langsung, bling Oh, gitu. iya, notif Itu berita gempa ya. sudah all in sama BMKG dah, Mbak. Heeh, kayaknya ya gitu ya. Karena informasinya Heeh, langsung langsung ada gitu, muncul gitu. mhm. Tapi bagus banget ya. Nah, jangan lupa untuk pendengar dan juga pemirsa bisa download aplikasi RRI Digital ini di App Store dan juga Play Store di HP kalian semuanya ya. Nah, nggak kerasa Aka yang terakhir ada yang ingin disampaikan nggak khususnya buat kantor kita tercinta RRI Nunukan? Ada, semoga selalu di depan gitu. Wah, kayak slogan ngeng ngeng. Oke, terima kasih Aka Ya. dan selamat beraktivitas kembali pendengar dan juga pemirsa. Sekian untuk podcast kali ini. Kita berjumpa di podcast selanjutnya.